Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang suatu kejadian yang akan bisa merubah hidup kamu. Apakah perubahan itu menuju ke kebaikan ataupun tidak? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Scorpio, kamu renungkan sejenak, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Oke. Rasakan lebih dalam energi apa yang akan kamu keluarkan saat ini. Kejadian apa yang bisa membuat perubahan dalam hidup kamu? Kita akan lihat di sini. Buat Scorpio. Oke. Ada Three of Pentacles. Elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Kita ambil dari bawah ya. Ada Ace of Wands. Ada Three of Swords. Ada King of Cups. Four of Pentacles. Ada the Moon. Ada King of Swords. Dan ada Two of Wands. Elemen api Aries, Leo, Sagi. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ada Pisces, ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, dan di situ ada Cancer versus Scorpio ya, elemen air. Itu zodiak yang di-link dengan kamu ya saat ini buat Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini juga energi banyak orang ya buat Scorpio. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini ya. Oke, baik. Scorpio, maaf ya. Oke, Scorpio, karena baru ada yang reading ya, zodiaknya Virgo. Oke, nah ini Scorpio ya. Scorpio, di sini ada kejadian ya, suatu kejadian yang kamu alami yang bisa membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Apa itu? Ya. Di sini ada Three of Pentacles. Bisa saja ini ada kerjasama ya yang kamu lakukan. Atau di sini ada kerjasama dalam suatu bisnis ataupun usaha yang harus kamu lakukan untuk merubah hidupnya kamu, untuk merubah finansialnya kamu ya. Kenapa ya? Ada terlihat di sini kalau dari segi finansial kamu lagi memperjuangkan sesuatu ya. Memperjuangkan sesuatu itu ya bisa saja dari usaha kamu, bisnisnya kamu yang mungkin dulunya itu ada masalah atau lagi valid gitu ya. Jadi saat ini kamu pengen ada perubahan. Kenapa? Dengan adanya musibah itu ataupun dengan adanya masalah itu memang membuat kamu seperti hilang kendali ataupun hilang semangat. Kenapa ya kok tiba-tiba usaha aku itu menurun ya, omsetnya menurun, pendapatan menurun ya, keuntungan juga menurun gitu ya. Dan atau bagi kamu yang kehilangan pekerjaan ya, itu akan berdampak sangat ke dalam hidup kamu gitu. Secara yang biasanya kamu punya pekerjaan yang secara kamu ada gajinya setiap bulan gitu ya, nah tiba-tiba saat kamu kehilangan, nah itu berubah semua. Disitulah kamu di sini ya pengen ada lagi nih suatu kerjasama atau melakukan hal-hal mungkin bersilaturahmi ya dengan orang-orang atau teman-teman untuk bisa mencari suatu pekerjaan buat kamu ataupun untuk meningkatkan usaha atau bisnis yang kamu di sini saat ini. Oke. Nah, itu gambarnya di sini. Ada suatu kerjasama yang akan kamu lakukan ya di sini. Ya, mudah-mudahan itu ada suatu kesempatan bagi kamu. Oke. Nah, di sini ada Ace of Wands. Kalau berbicara tentang wands itu adalah ya suatu kesempatan ya dalam hal entah itu finansialnya kamu ataupun memang dilihat di sini ada kesempatan sih buat kamu untuk merubah semuanya
karena karena dari keinginan kamu itu ya pengen merubah gitu ya, jadi ya otomatis kesempatan itu pasti ada. Karena apa ya, kesempatan apapun kamu menginginkan perubahan, kesempatan itu ada sebenarnya, hanya saja kita tidak melihat. Jadi di sini kamu mungkin sudah melihat bahwa ada kesempatan buat kamu untuk kedepannya lebih baik dari saat ini. Jadi kesempatan untuk bisa merubah hidup kamu kembali menjadi ya kehidupan yang dulu pernah kamu rasakan, entah itu kebahagiaan, entah hidup kamu yang penuh dengan keberkahan ya, dengan ke apa ya, dengan keberlimpahan rezeki. Nah, itu di sini ada gambaran seperti itu buat Scorpio di sini, oke? Nah, terlihat di sini juga ada kesempatan di mana kamu untuk memperbaiki ya masalah percintaan lah ya. Karena di sini ada kondisi di mana saat ini hati kamu itu lagi sakit. Saat ini ada hati yang tersakiti ya, bisa dikatakan ini ada 3 pedang. 3 pedang. Nah, ini sebenarnya hati ya. Jadi bisa dikatakan bisa saja hati kamu, hati dia, atau orang ketiga. Atau bisa saja di sini kondisi hubungan kamu dengan dia yang mungkin di awalnya dulu kamu merasa hubungan aku fine-fine aja, hubungan aku itu baik-baik aja, hubunganku tidak ada masalah. Secara kita saling apa ya, saling pengertian, saling ada rasa, saling cinta gitu ya. Tetapi tiba-tiba ya mungkin perubahan itu pasti ada. Masalah itu pasti ada, nggak mungkin hidup itu mulus saja ya. Jadi disinilah ya mungkin antara kamu dengan dia itu ada kejenuhan, atau di antara kamu dengan dia itu ada hadirnya orang ketiga ya, atau di antara kamu itu ada perbedaan. Jadi di sini ada dari keluarga juga yang tidak menyetujui gitu. Jadi seakan-akan di sini kamu merasa wah, aku menjadi sakit gitu loh, menderita dengan adanya hal seperti ini. Atau bisa saja di sini kamu tiba-tiba aja disuruh disuruh nikah nih sama orang yang mungkin tidak kamu kenal ya, mungkin dijodohkan sama orang tua gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada hati yang tersakiti di sini. Itu hati kamu atau dia ataupun orang ketiga di sini ya. Ada 3. Yaitu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Apa itu yang menjadi hati kamu menjadi sangat benar-benar tersakiti di sini. Oke. Tapi itulah ya, perubahan itu terjadi karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu tidak akan terjadi ya. Karena apa ya, kita merasa baik-baik aja. Saat kita punya masalah maka perubahan itu ada dan kita pengen merubahnya lagi gitu loh. Itu ya di sini. Jadi saat kamu itu ayahnya berkokok terus. Jadi itu saat kamu merasa bahwa harus berubah, ya berubahlah gitu. Ubah hidup kamu menjadi yang lebih baik lagi dari saat ini. Karena itu tidak akan masalah itu pasti akan terus ada ya. Tergantung kita bagaimana cara menyikapi, menjalankan hidup ini dengan penuh bersyukur gitu. Itu sih di sini ya buat Scorpio. Nah, selanjutnya di sini ada King of Cup ya. King of Cup itu menggambarkan bahwa ada seseorang di sini yang mungkin ada perbedaan usia dengan kamu, ataupun seseorang di sini mungkin lebih kamu tuakan ya. Bisa dikatakan ya itu seseorang yang benar-benar terkoneksi dengan kamu. Itu yang menjadi perubahan buat kamu. Kenapa? Bisa saja orang ini membawa diri kamu menuju ke kebaikan. Bisa saja orang yang kamu kenal ini ya mungkin di awal kamu kurang menyadari dari sisi spiritual ya, dari keyakinan kamu atau apa. Di situ harus akhirnya sejak kamu ketemu dia, kamu menjadi lebih religius gitu ya, lebih ke spiritual lah ya gitu. Jadi seakan-akan dia ini, seseorang ini membawa kebaikan bagi kamu. Itulah perubahan yang kamu rasakan dari kehidupan kamu yang jika bertemu dengan seorang seperti ini. Itu ya gambaran di sini. Oke. Dan ada lagi di sini. Ada Four of Pentacles. Kejadian apa lagi yang membuat perubahan dalam hidup kamu di sini? Ya, tampak di sini sebuah kartu yang lagi memegang Pentacles, lagi berjuang mempertahankan ini. Ya, ada Four of Pentacles di sini. Ada kondisi keuangan kamu sebenarnya tidak berubah ya. Di sini tidak ada perubahan. Karena apa? Kamu sendiri yang mungkin tidak ingin merubahnya gitu loh. Secara kamu merasa sudah berkecukupan dalam segala hal, berkecukupan dalam materi atau finansialnya kamu sudah punya semuanya. Jadi kamu merasa wah, tidak akan ada lagi nih yang aku
aku inginkan gitu loh. Secara aku sudah miliki semuanya. Itu di sini kamu merasa bahwa ya aku harus betul-betul menjaga ini gitu loh. Kenapa ya, mungkin dulu kamu pernah terpuruk, dulu kamu pernah merasakan kesengsaraan dari segi finansial. Disitulah kamu saat ini mulai berjuang mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Ya, itulah perubahan bisa saja terjadi pada diri kamu ya. Nah itu. Yang selanjutnya di sini ada moon. Nah di sini terlihat seseorang di masa lalu kamu, atau mungkin di sini ya dia itu merasa merindukan kamu, dia merasa ada sesuatu nih sama kamu gitu ya, kayak berfantasi gitu, karena semuanya sudah berubah saat sudah terpisah dari kamu gitu. Kenapa seperti itu? Dia masih merasa ada rasa cinta sama kamu, ada rasa sayang, ada rasa kangennya sama kamu. Jadi kayaknya dia suka berfantasi dengan kamu, kayak pengen terkoneksi lagi sama kamu, kayak pengen menjalin hubungan lagi sama kamu. Nah itu ya, ada energi di sini. Seseorang itu kayak berkhayal gitu loh, seakan-akan dia bisa berduaan dengan kamu itu ya. Ya mungkin dia merindukan sesuatu yang dulu pernah dia lakukan sama kamu, dan itu menjadi sebuah kenangan bagi dia. Oke. Nah itu gambaran di sini. Ya itu juga akan bisa merubah ya semuanya dalam hidup kamu. Otomatis kondisi dan keadaan itu akan berubah secara otomatis saat kita ya mungkin di awal kamu dengan dia itu dulunya saling cinta, saling sayang, tiba-tiba aja terputus ya, tanpa ada kabar, tanpa ada berita gitu ya. Tahu-tahu ya ngilang gitu aja. Jadi seakan-akan kenapa ya gitu. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa aku merindukan dia gitu loh. Dia merindukan kamu gitu ya. Di sini ada King of Swords. King of Swords di sini ya terlihat ya bagi kamu yang memang sudah punya banyak masalah, tapi kamu selalu siap di sini. Siap menghadapi masalah apapun, karena terlihat kamu di sini sudah bisa menyesuaikan, bisa menyeimbangkan hidup kamu, kayak sudah berubahlah semuanya dari apa yang pernah terjadi dalam hidup kamu, yang itu mungkin penderitaan, dikhianati ya, disakiti, atau dari segi finansial juga mungkin kamu pernah dibohongi atau ditipu orang gitu ya. Jadi di sini kamu sudah mulai merasakan ada sesuatu kekuatan dalam diri kamu yang dulu memang tidak pernah kamu rasakan ya. Tapi setelah saat udah ada kejadian, atau itulah yang membuat kamu merasa aku harus kuat gitu loh. Aku harus bisa menghadapi apapun masalah yang akan datang. Itu di sini ya gambaran dari kamu. Oke. Dan di sini ada Two of Wands ya. Nah, di sini Two of Wands adalah kesuksesan. Kesuksesan yang akan kamu raih ya. Ya, karena apa? Dari kamu belajar dari kegagalan di masa lalu kamu. Kegagalan di masa lalu kamu itulah yang yang menjadi pelajaran bagi kamu sih, yang menjadi semangat kamu, motivasi kamu. Jadi ya aku nggak mungkin dong kayak gini terus kondisinya. Otomatis aku kan pengen berubah kondisi hidup aku, bagaimana aku ke depannya, kebahagiaan aku. Nah di sini akhirnya kamu berhasil. Di sini ada kesuksesan yang akan kamu raih di sini, seperti ya kebebasan, kayak burung ya kan, bebas gitu ya. Kayak kebebasan itu sudah kau miliki di sini gitu ya. Atau bisa saja kamu bisa terlepas dari seseorang yang toksik, atau seseorang yang mungkin manipulatif, bisa saja ya seperti itu. Oke, Scorpio. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu tampilkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kamu renungkan kembali apa yang terjadi selanjutnya tentang hidup kamu. Apalagi yang terjadi tentang hidup kamu. Oke. Di sini udah ada tadi ya yang keluar. Mana dia? Maaf ya ayamnya kalau pagi tuh ribut aja ya. Nah, nggak bisa, namanya ayam ya, nggak bisa disuruh diam. Oke, ada let go control issue. Di sini ada pay attention to the red flag. Jadi di sini ada energi di mana akhirnya kamu merasakan suatu kesuksesan dari apa yang sudah pernah kamu rasakan ya. Kamu
ya kesedihan kamu lah akhirnya terbayarkan saat ini, akhirnya kamu menjadi bahagia gitu loh. Jadi ada sesuatu ya, perjuangan kamu yang akhirnya terwujud gitu ya, setelah kamu bisa menyadari bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan. Kalaupun ada dari masa lalu kamu yang membuat kamu sedih ataupun apa, kamu di sini sudah bisa memaafkan, kamu kayak sudah berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan hati kamu di sini, sehingga apapun nanti yang kamu lakukan bisa dengan gampangnya kamu dapatkan gitu loh. Secara hati kamu sudah ngikuti gitu ya, naluri kamu itu udah seperti ya, udah sangat positif sekali lah gitu ya. Nah itu yang digambarkan di sini. Oke, di sini juga ada worth waiting for. Ada sesuatu memang yang kamu tunggu, entah itu seseorang, entah itu ya mungkin orang lain ya, ataupun orang baru di sini. Jadi seseorang yang benar-benar yang bisa membuat kamu merubah hidup kamu. Ya mungkin seperti orang yang mungkin lebih dewasa dari kamu yang kamu butuhkan ya, itu akan datang. Karena apa? Kamu merasa harus ada nih seseorang yang bisa membimbing aku, yang bisa mengarahkan aku gitu ya. Baik itu dari segi apa ya, dari segi keyakinan kamu ya, keimanan kamu. Jadi di situ kamu butuh pendewasaan diri kamu lah gitu ya. Secara mungkin kamu merasa bahwa kamu butuh effort juga, butuh spirit juga dari seseorang. Dan itu akan kamu dapatkan. Apa yang kamu tunggu di sini ya, semua akan menjadi kenyataan. Kamu memberikan suatu perubahan dalam hidup kamu, perubahan ya dalam hubungan ya mungkin di awal kamu belum bisa membuka hati ya, atau mungkin di awal kamu belum bisa melihat orang gitu ya. Jadi di sini kamu akhirnya bisa merasakan, lebih membuka diri kamu di sini. Walaupun di sini terlihat kamu seseorang yang mungkin sudah pernah menikah gitu ya, ataupun sudah mempunyai keturunan atau anak, dan kamu di awal memang tidak yakin dengan kondisi aku seperti ini, aku single parents gitu ya, atau aku duda, apakah masih ada yang mau sama aku. Nah itu yang aku pikirkan, ternyata sebenarnya itu ada. Jadi tinggal kamu aja lagi yang melihat kondisi dan lingkungan kamu, sekitar kamu seperti apa, orang-orang yang ada di sekitar kamu itu bagaimana gitu ya. Oke, teman-temanku Scorpio, nah semoga apapun yang menjadi tujuan hidup kamu di sini, kejadian-kejadian yang kamu rasakan, semoga bisa menjadikan motivasi bagi kamu untuk menjadi lebih baik ya. Walaupun itu kesedihan, kebahagiaan, semuanya harus kamu syukuri. Karena apa? Karena itu adalah proses hidupnya kamu, pendewasaan hidupnya kamu, proses menuju kebahagiaan. Karena apa ya? Karena kalau ada pepatah mengatakan ya, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, apa ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Nah seperti itu pepatah mengatakan ya. Jadi ya jangan kamu sesali, jangan kamu mengeluh apa yang sudah kamu rasakan. Wajar kalau kita mengeluh atau merasa sedih atau capek gitu ya. Ya mintalah kepada Tuhan kamu untuk bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Karena apa? Hanya Tuhanlah yang mungkin yang bisa menyembuhkan orang yang ya, orang yang galau, orang yang sakit, orang apa. Nah, itu semua serahkan kepada Tuhan. Oke? Teman-temanku, semoga apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu impikan, semoga bisa terwujud ya, tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, Scorpio, sampai ketemu lagi ya. Dadah.